Halo semuanya, selamat datang di YouTube channelku. Jadi hari ini aku ingin membahas tentang suatu kasus penyimpangan sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Sebenarnya banyak banget kasus penyimpangan sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya itu adalah tawuran. Cuman kali ini aku lagi tidak ingin membahas soal tawuran. Kali ini aku akan membahas kasus siswa SD hamili siswi SMP karena pornografi mudah diakses. Nah, ini aku akan bacakan ceritanya, kasusnya. Jadi, kasus ini bermula ketika seorang siswi kelas 2 SMP di Kabupaten Tulungagung terbukti hamil oleh siswa kelas 5 SD di Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Mirisnya lagi, anak lelaki itu sebenarnya sudah berusia 13 tahun, mengingat pernah 2 kali tak naik kelas. Sementara anak perempuan itu kini berusia 12 tahun sedang mengandung bayi berusia 6 bulan. Akibat perbuatan dua bocah ini, kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikahinya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak kantor urusan agama setempat sehingga kedua belah pihak mengajukan banding di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Menariknya, sang ayah menyebut apa yang dilakukan anak laki-lakinya itu merupakan bagian dari tes kejantanan pasca sunat di alat vitalnya. No, God! No, God, please, no! 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 Sebenarnya kejadian hal seperti ini itu aku sempat kayak, ini beneran gak ya beritanya gitu. Karena aku kira tadinya hoax, cuman di tahun 2018 itu sempat booming, sempat viral juga. Sombong amat. Jadi ya, kalau menurut tanggapan aku tentang adanya kasus seperti ini, karena teknologi itu semakin berkembang, semakin canggih juga, jadi kan apa-apa kita bisa gampang untuk mengakses sesuatu di internet ya kan. Cuman banyak juga orang yang menyalahgunakan hal tersebut, jadinya dampaknya negatif. Jadi apa-apa penasaran gitu, rasa penasarannya tinggi, jadinya menyalahgunakan internet. Sebenarnya kan internet juga ada positifnya dan ada negatifnya. Cuman lebih baik kita kan harusnya bisa mengarahkan hal itu ke hal positif, seperti itu. Nah, tanggapan aku juga, teori penyimpangan sosial ini termaksud teori perbedaan pergaulan. Tadi kan disebutkan bahwa anak SD ini menghamili anak SMP, bahkan anak SMP itu ternyata adalah kekasihnya. Ini tuh benar-benar kayak perbedaan pergaulan banget, SD ke SMP gitu. Anak SD bisa menghamili anak SMP yang menurut aku nggak wajar sama sekali. Dan maksudnya juga anak SD itu kan pasti gaya itu, kalau menurut aku karena rasa penasaran anak SD itu tinggi, jadi kayaknya dia pengen tahu nih gimana rasanya, atau mungkin dia udah duluan mengakses sesuatu di internet, jadi dia kayak langsung penasaran itu gimana gitu. Nah, pencegahannya kalau menurutku dalam kasus ini itu lebih baik bisa berkomunikasi dalam keluarga, karena itu penting banget ya, komunikasi tentang pendidikan seks sejak dini dalam keluarga itu penting banget. Terus juga pengawasan dari orang tua, dari guru, dari orang-orang terdekat gitu, itu menurutku juga penting banget. Dan pastinya kan kalau misalkan kita udah diawasin gitu ya sama orang tua, sama guru, itu kan pasti kita bisa lebih mengontrol diri kita supaya lebih tahu mana yang baik sama mana yang buruk gitu. Dan menurutku kan juga karena dengan adanya komunikasi itu kan pasti bisa luas ya ngomongin tentang banyak hal. Jadi kayak yang mana yang boleh sama mana yang tidak boleh, terus juga dikasih tahu materi-materi
kayak tentang pendidikan seks itu seperti apa, bahayanya itu seperti apa. Jadi nggak boleh menyepelekan sesuatu gitu. Dan untuk solusinya, menurutku solusinya, ini aku cerita sedikit. Jadi waktu aku SD, aku itu sekolah di Al-Azhar Syifabudi, sekolah Islam. Dan aku dari kecil tuh kayak udah dibimbing mana yang baik, mana yang buruk. Dan aku bisa dituntun juga kayak kita tuh harus seperti ini, kita tidak boleh seperti ini gitu. Jadi aku kayak dari kecil udah menanamkan ilmu agama di diri aku. Jadi aku kayak udah besar bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak. Aku juga pastinya bisa mengontrol diri aku dengan baik seperti itu. Dan menurut aku orang tua bisa menanamkan anaknya dengan ilmu agama dari kecil sih, dari sejak dini, supaya anaknya itu bisa berpegang teguh sama sesuatu hal yang gak baik gitu ya. Maksudnya bisa berpegang teguh sama hal-hal yang baik bukan yang hal gak baik gitu. Jadi bisa lebih mengontrol dirinya, balik lagi tuh mengontrol diri supaya nggak salah arah. Kan kalau udah kayak gini jadinya salah arah kan gitu. Dan tadi juga aku sempat baca di berita ini, jadi tuh emang permasalahan seksual anak belakangan ini mengalami peningkatan. Bahkan kejadian itu kerap menimpa anak-anak yang ada di daerah Indonesia. Jadi kan otomatis udah lumayan banyak ya hal-hal ini terjadi. Jadi itu sih menurut pandangan aku, orang tua bisa lebih mengawasi anaknya, guru juga pastinya harus bisa mengawasi seorang muridnya dengan baik, kayak gitu. Jadi itu aja video yang dapat aku sampaikan untuk kalian semua anak-anak Indonesia. Semoga ya bisa lebih menjaga diri, bisa lebih mengontrol diri kalian supaya lebih baik ke depannya, supaya bisa tahu mana yang positif, mana yang negatif buat diri kita sendiri kayak gitu. Jadi nggak ada lagi pihak yang dirugikan. Jadi itu aja video yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf banget kalau misalkan banyak kesalahan. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk di like, komen,